Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat bertemu kembali teman-teman. Salam sehat semuanya ya. Baik teman-teman, di video singkat ini saya akan sedikit menjelaskan tentang algoritma sorting, yaitu insertion sort ya. Baik, adapun deskripsi dari algoritma ini adalah ya, algoritma insertion sort ini mirip dengan cara orang mengurutkan kartu. Selembar demi selembar, kartu diambil dan disisipkan atau diinsert ke tempat yang seharusnya. Pengurutan dimulai dari data kedua atau indeks ke 1. Teman-teman, ini nanti perlu diingat-ingat bahwa pengurutan ini dimulai pada data kedua, dimulai dari data kedua atau dari indeks ke 1 sampai dengan data terakhir. Jika yang ditemukan data yang lebih kecil, maka akan ditempatkan atau diinsert di posisi yang seharusnya. Pada penyisipan elemen, maka elemen-elemen lain akan bergeser ke belakang. Ini deskripsinya atau alurnya. Untuk contohnya, teman-teman seperti ini. Jadi ini saya juga ambil dari sumber dari dari googling ya, dan ini mohon izin untuk menyampaikan cuplikan ini ya. Baik, insertion sort ini merupakan metode yang mengambil sebuah data sisip pada data yang diurutkan dengan menggeser data yang lebih besar dari data sisip agar data sisip dapat ditempatkan pada tempat yang benar. Misalkan ada contoh seperti ini teman-teman, ya ada contoh array seperti ini. Ya ini mohon izin yang punya atau yang pernah mempublish menulis di Google ya, internet, saya mohon izin untuk meminjam ini ya, menggunakan contoh ini. Baik, ini ada array, kemudian ada data-datanya adalah 34, 67, 23, 28, dan seterusnya. Ini ada indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 indeks atau ada 10 data gitu ya. Baik, nanti kita akan mulai pembacaan atau fungsi sortingnya atau pengurutannya. Pertama-tama nanti kita awali dari indeks ke-1 atau data kedua. Ya. Kita mulai pada dari sini untuk data perulangan pertama ya. Kita ambil dari atau kita mulai dari indeks ke-1 atau data kedua. Ya. Kemudian dibandingkan dengan data yang ada sebelumnya. Jika data sebelumnya tidak ada yang lebih besar ya, dari data sisip, maka tidak ada data yang harus digeser. Kita perhatikan di sini bahwa 67 ini lebih besar dari 34 ya. Tidak ada yang lebih besar dari 67, maka tidak ada pergeseran di sini. Artinya tetap gitu ya. Saya ulangi bahwa di sini data di sebelumnya itu tidak ada yang lebih besar dari 67. Maka 67 ini tidak terjadi pertukaran atau tidak terjadi penggeseran. Ya. Baik, selanjutnya ini kondisinya masih tetap. Nanti kita akan menuju ke data selanjutnya, ke indeks kedua. Gitu ya. Kita mulai, kita lakukan pengecekan selanjutnya pada indeks kedua atau datanya yaitu 23. Pada perulangan kedua, data pada indeks array kedua, ya, indeks array kedua dijadikan sebagai data sisip. Kemudian dibandingkan dengan data yang ada di sebelumnya. 23 ini dibandingkan di data-data sebelumnya. Terdapat dua data yang lebih besar dibanding data sisip. Jadi ada dua data ini lebih besar dari data sisip. Maka dua data itu harus digeser satu tempat ya, dan data sisip dipindah ke tempat yang paling depan. Jadi nanti kita geser ya, 23 menggeser 67, kemudian setelah itu 23 menggeser 34. Nanti hasilnya seperti ini, teman-teman. Jadi yang semula 23 posisinya di sini menggeser 67,
kemudian menggeser 34. Akhirnya hasilnya seperti ini. Baik, setelah seperti ini dilanjutkan menuju ke indeks ketiga. Ya, indeks ketiga. Di sini teman-teman kita cek bahwa data pada indeks ke-3 ini angkanya 28 atau nilainya 28. Kita bandingkan dari data sebelumnya, ini ada yang lebih besar atau enggak gitu ya. Ternyata di sini ada yang lebih besar yaitu 67 dan 34. Maka angka 23 ini akan digeser ya, akan digeser satu tempat atau dipindah ke tempat yang dua data yang digeser. Artinya 28 ini akan menuju ke sebelum 34. Jadi 28 ini menggeser dua data di sebelumnya. Ya, jadi 28 menggeser 67, yang semula 28 di sini lagi menggeser 34. Jadi nanti hasilnya adalah 23, 28, 34, dan 67. Begitu seterusnya, teman-teman. Ya, jadi menggeser terus-menerus. Ketika ada yang lebih kecil dari data yang disisipkan itu ada yang lebih besar, maka data yang disisipkan ini akan menggeser data sebelumnya. Seperti ini tadi. Jadi saya ulang, perhatikan di sini contohnya 23 ini ketika dibandingkan dengan data sebelumnya, ini 23 ini lebih kecil. Atau di sebelah kiri ini atau data sebelumnya itu ada data yang lebih besar. Maka 23 ini menggeser data-data sebelumnya. Gitu teman-teman, ini ilustrasi insertion shot ya. Teman-teman nanti bisa teruskan. Dari sini bisa teruskan ya sehingga nanti sampai hasilnya urut seperti ini. Gitu teman-teman, nanti coba diotak-atik atau diteruskan ya prosesnya ini. Baik teman-teman, ini ilustrasinya sederhananya seperti ini. Nanti kita coba bagaimana kalau kita terapkan di program C++-nya. Artinya yang kita pelajari nanti di algoritma insert-nya ya, tidak secara detail kita bahas programnya. Atau logikanya atau alurnya di dalam program itu bagaimana. Ya. Baik, tetapi nanti kita tidak menggunakan data ini, teman-teman ya. Kita tidak menggunakan data ini karena ini datanya terlalu banyak. Kita simpelkan saja. Datanya seperti ini ya. 74 diawali data sumbernya itu 7, 4, 8, 5, 6. Kalau kita mengikuti dari aturannya tadi bahwa kita mulai dari indeks 1. Indeks 1 kita bandingkan dengan data sebelumnya, ternyata ini 4 ada yang lebih besar, maka 4 ini menggeser 7. Begitu. Kemudian ke sini teman-teman, 8 ini dicek lebih besar, tidak ada yang lebih besar dari 8, maka tetap. Kemudian 5 dibandingkan ke data sebelumnya, ya karena 5 ini lebih kecil dibanding data sebelumnya atau data ini ada yang lebih besar dari data insert, maka digeser. 5 menggeser 8, kemudian 5 yang menggeser 7, kemudian 5. Nah, 5 ini sudah kita bandingkan, tidak ada data yang sebelah kiri sudah kecil. Atau tidak ada data yang lebih besar dari angka 5, maka berhenti di sini. Dan begitu seterusnya, teman-teman kembali lagi ke sini ya, setelah tadi sini ya. 5 sekarang 8. 8 kita bandingkan dengan 6 karena 6 ini karena 6 ini lebih kecil dari 8, maka 6 ini menggeser angka-angka yang ada di sebelumnya, lebih besar yang ada di sebelumnya. Begitu seterusnya, teman-teman. Nanti kita akan coba dari ini kita terapkan tadi. Baik teman-teman, kita akan simulasikan dari deretan array tadi, deretan data tadi kita simulasikan di dalam programnya gitu ya. Bagaimana nanti alurnya ketika kita taruh atau kita terapkan di dalam program ini. Ya, teman-teman. Baik, kita mulai bahwa diketahui di sini teman-teman jangan sampai lupa untuk insertion shot itu dimulainya
indeks ke-1. Jadi nanti pembandingnya data yang mau diinsertkan itu dimulai data ke-1 atau data ke-1 atau data kedua atau indeks ke-1 gitu ya. Jadi ini perhatikan, ini pada indeks 1. Nanti mulainya dari sini, teman-teman. Itu. Kemudian di sini untuk mempermudah maka kita buat seperti ini, teman-teman, bahwa jumlahnya atau n, jumlah datanya di sini 5 gitu ya. Kemudian kita tambahkan juga i, ini untuk perulangan menggeser ke masing-masing indeks ya. Kemudian J ini untuk proses perulangan ya, mengulang seluruh data yang ada. Kemudian temporary ini untuk menampung data-data yang memang untuk menampung data-data sementara. Karena kalau kita tidak tampung nanti data ini akan hilang gitu atau bisa jadi kemana-mana gitu. Maka data ini sebelum kita pindah nanti kita tampung di dalam temporary. Baik, ini kita mulai untuk perulangan yang pertama. Jadi di sini teman-teman sudah diketahui di sini, mohon maaf ini sudah diketahui bahwa datanya ada 7 pada array n ini ada 7 8 5 7 4 8 5 6 sesuai dengan ini ya, sesuai data yang sebelumnya. Sesuai dengan ini ya, 7 4 8 5 6. Ya. Baik. Kemudian kita deklarasikan integer TMP dan J gitu ya. Ini untuk membantu nanti untuk temporary dan J. Kemudian untuk fokus ke sini, algoritma insertion sort-nya bahwa kita lakukan pertama kali yaitu perulangan untuk I. I diberi harga nilai 1. Jadi untuk pertama kali I-nya kita beri harga 1. Karena apa? Karena mulai atau data yang mau diinsertkan itu mulai pada indeks ke-1 atau data kedua. Maka I-nya di sini 1. Ya. Kemudian melanjutkan ke sini, kita bandingkan dulu. Kita bandingkan apakah 1 ini kurang dari n ini 5. Ya. Karena 1 itu kurang dari 5, maka dia turun ke bawah. Gitu ya. Baik, tapi sebelumnya kita arahkan dulu, I-nya sama dengan 1 ya, maaf, ini I-nya sama dengan 1. Kita kasih tanda seperti ini. Ya. Kemudian J sama dengan I. Gitu ya. J sama dengan I, berarti J juga pada posisi sini. Pada posisi indeks ke-1. Saya ulang di sini, kita beri harga I sama harga awal I sama dengan 1. Kemudian, apakah 1 kurang dari N, kurang dari 5, terpenuhi, karena terpenuhi turun ke bawah. J sama dengan I, I-nya 1, berarti J-nya juga 1, maka di sini kita tulis 1. Kita cek J-nya juga sudah pada posisi 1. Gitu ya. Baik, setelah itu turun ke bawah, ini ada perulangan, nanti mengulang selama kondisi ini terpenuhi, maka akan berjalan terus perulangan ini. Begitu ya teman-teman ya. Baik. Selama J lebih dari 0, J, indeks ke J lebih dari 0, terpenuhi ya, karena 1 lebih dari 0, maka dia akan melanjutkan pembacaan kondisi ini. RJ min 1 lebih besar RJ. Kita lihat apakah RJ min 1 ini lebih besar dari RJ ini sendiri. Kita cek, ternyata betul bahwa RJ min 1 angka 7 lebih besar dari 4. Maka kalau seperti ini akan berlangsung untuk program yang selanjutnya. Menjalankan program selanjutnya yaitu temporary diisi oleh data di dalam RJ. RJ ini adalah indeks 1. Maka 4 ini, angka 4 ini, data ke-4 ini akan dipindah ke temporary. Kemudian RJ ini posisinya diisi oleh RJ-1. Ini RJ ini sementara kosong diisi dengan RJ-1, J-1. Jadi 7 ini dipindah ke RJ sini. Kemudian melanjalankan program selanjutnya yang ini RJ-1, J-1, indeks 0 ya, kosong diisi oleh temporary. Jadi
Jadi data yang ada di temporary dipindah ke 0, ke rj-1. Begitu teman-teman. Jadi sekarang posisinya seperti itu, kemudian melanjutkan program ini. J sama dengan J-1. Berarti J-nya nanti turun teman-teman. J-nya akan turun ke sini. J sama dengan J-1. Nah, kita bandingkan J ini, kita bandingkan ternyata data tidak ada ya, setelah J ini tidak ada. Jadi J ini setelah kita akan bandingkan ke data sebelumnya, tetapi data sebelumnya sudah habis. Maka kemudian melanjutkan ke I. Ya, I-nya sekarang I sama dengan I plus 1. Semula I-nya 1, karena plus 1, maka I-nya menjadi 2 sekarang. 2, gitu ya. Jadi I-nya sekarang 2. Apakah 2 kurang dari N? Apakah 2 kurang dari 5? Terpenuhi. Karena terpenuhi, maka melanjutkan program di bawahnya. Yang meneruskan di sini ini adalah J sama dengan I. Berarti J-nya itu sekarang ikutan 2 ya. J-nya 2. Karena J sama dengan I, maka J juga 2. Maka J-nya akan pindah ke sini. Sama, I-nya juga akan pindah ke sini, teman-teman ya. Jadi, I-nya 2, J-nya juga 2. Ya. Sekarang kita cek, kita jalankan kondisi while ini. Selama J lebih dari 0, ya selama J lebih dari 0, selama 2 lebih dari 0 terpenuhi, maka akan menjalankan program ini. Melanjutkan kondisi selanjutnya, jika RJ-1 lebih besar dengan RJ, nanti menjalankan program di bawahnya kalau terpenuhi. Maka kita cek dulu. Apakah RJ J-1 lebih besar dari RJ? Ternyata tidak ya. Jadi RJ-1 apakah lebih besar dari RJ? Ternyata tidak. Bahwa 7 ini lebih kecil dari 8. Maka kalau seperti ini, kalau nanti ini tidak terpenuhi, maka berhenti prosesnya. Ini perulangannya berhenti. Gitu ya. Baik, kalau sudah berhenti, nanti naik lagi. I sama dengan I plus 1. Sebelumnya I ada 2, ya. Ditambah 1, berarti I-nya sekarang 3. I-nya sekarang 3, jadi di sini geser teman-teman. I-nya ini geser ke sini. Kemudian, I sama dengan, apakah 3 kurang dari 3, kurang dari 5? Kan I-nya kan 3, apakah 3 kurang dari 5 terpenuhi? Maka turun ke bawah. J sama dengan I, maka J ini juga sama dengan I, berarti 3. Kemudian ini, tandanya ini turun ke sini ya, ketiga ini ya. J-nya ini ketiga. Kemudian dicek lagi, well. Ini kita menuju ke perulangan well. Selama J lebih dari 0, kita cek ternyata 3, indeks J ini 3, lebih dari 0, maka menjalankan kondisi selanjutnya, RJ-1 lebih besar RJ. Kita cek apakah J-1, data J-1 ini lebih besar dari RJ. Kita cek, ternyata betul teman-teman. Jadi di sini 8 J-1, data J-1 ini lebih besar dari RJ, maka proses berjalan di sini. Saya ulangi, RJ-1 berarti J-1 kita cek, oh datanya 8. Untuk RJ itu sendiri 5. Maka di sini kondisi ini terpenuhi. RJ-1 lebih besar dari RJ. 8 lebih besar dari 5. Maka akan menjalankan proses atau program di bawahnya. Maka di sini kita alihkan RJ, temporary, ini kita isi RJ. Jadi array J ini kita simpan di dalam temporary. Kemudian RJ ini kosong ini kita isi dengan RJ-1, J-1. Berarti 8 kita pindah ke sini. Ke J-1. Ke J. Kemudian turun ke bawah lagi J-1. Perhatikan J-1 berarti posisinya kosong, kita isi dengan temporary. Ini temporary berarti temporary kita taruh ke sini. Gitu teman-teman. Jadi sekarang posisinya seperti ini. Kemudian turun ke bawah ini teman-teman. Setelah ini selesai ya.
Kemudian turun ke bawah, J sama dengan J plus 1. J-nya turun teman-teman. J-nya turun ke sini. J-nya turun ke sini. Karena ketemu J sama dengan J plus 1. Ya, J-nya 3 dikurangi 1 kan J-nya sekarang 2. J sama dengan J min 1 berarti J sama dengan 3 min 1. Berarti J-nya turun ke sini. Nanti kita cek lagi. Ya, kita cek lagi. Naik ke sini. Selama J lebih dari 0, ini indeks 2 lebih dari 0, maka menjalankan ini teman-teman. Rj-1 kita cek kondisinya. Jika Rj-1 lebih besar dari Rj, maka menjalankan program ini. Kita cek lagi. Apakah Rj-1 lebih besar dari Rj? Saya cek J-1, ya, J-1, datanya 7, ternyata lebih besar dari 5. Maka akan menjalankan program ini. Ya, akan menjalankan program ini. Temporary sama dengan diisi oleh Rj. Berarti temporary ini diisi oleh Rj. Kemudian Rj yang kosong ini akan diisi oleh Rj-1. Ini. Berarti 7 pindah ke sini. Itu ya teman-teman ya. Kemudian Rj-1 kosong ini akan diisi temporary. Temporary masuk ke sini. Seperti ini. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian setelah ini menjalankan program ini. J sama dengan J-1. Semula J-nya 2 ya. J sama dengan 2 min 1. Berarti J-nya turun ke bawah menjadi 1. 2 min 1 kan 1. Berarti J-nya turun ke bawah. Kita cek di sini teman-teman. Ya, kita cek. Selama J lebih dari 0, 1 lebih dari 0, kita cek apakah data Rj-1 lebih besar dari Rj. Kita cek, ternyata ya, Rj-1 apakah lebih besar dari J. Ternyata di sini Rj-1 4 dan Rj-nya 5. Maka kondisi ini tidak terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, teman-teman nanti lari programnya ke sini lagi ke I sekarang. Ya, kalau ini kondisi ini sudah tidak terpenuhi, maka larinya ke I. I sama dengan I plus 1. Berarti I sama dengan berapa? 3 plus 1. I-nya sekarang 4 berarti. Ya, jadi sini adalah I-nya 4. I-nya 4. Berarti tandanya ini pindah ke sini ya teman-teman, ke 4 ini. Ya, pindah sini. Kemudian kita cek apakah 4 kurang dari N kan 5. Berarti terpenuhi ya, karena 4 kurang dari 5, maka turun ke bawah. J sama dengan I, berarti J-nya sama dengan 4 juga. Gitu kan? J-nya sama dengan 4 juga, maka di sini J-nya pindah sini. Tandanya sini. Oke, lanjut. Kita menuju ke baris berikutnya. Selama J lebih dari 0, 4, ya ini J kan 4 ini ya, lebih dari 0, oke terpenuhi. Maka akan menjalankan kondisi selanjutnya. Jika Rj-1 lebih besar Rj, maka nanti menjalankan program ini. Maka kita cek. Apakah Rj-1 lebih besar dari Rj? Ternyata kita cek, oh ternyata betul teman-teman, Rj-1 itu lebih besar dari Rj. 8 lebih besar dari 6. Maka program ini berjalan, akan menjalankan program ini. Yaitu temporary diisi oleh Rj. Berarti ini Rj ini, data 6 ini akan mengisi temporary. Kemudian Rj yang kosong ini akan diisi oleh Rj-1. J-1 dari 8 pindah ke sini. Kemudian Rj-1 posisinya sekarang kosong, diisi oleh temporary. Ya, temporary diisi menaruh di Rj-1. Ya, ini sampai sini sudah seperti ini. Kemudian ketemu J sama dengan J-1. J sama dengan J-1 berarti J sama dengan 4-1. Berarti J-nya sekarang turun ke 3. 4 dikurangi 1 kan 3. Gitu ya. 4 dikurangi 1 berarti sini J-nya 3. Ya, ketemu program ini teman-teman, J sama dengan J plus min 1. J-nya semula 4 dikurangi 1 berarti J-nya sekarang 3. Oke, ini ke sini kalau sini nanti larinya ke sini. Ya, kita cek. Apakah J, indeks J lebih dari 0, berarti 3 lebih dari 0 terpenuhi. Kita cek kondisinya. Kondisi selanjutnya, apakah Rj-1 lebih besar dengan Rj? Kita cek.
Oh, kita cek apakah RJ min 1 lebih besar dari RJ. Kita cek ternyata betul RJ min 1 itu 7, kemudian RJ-nya 6, maka terpenuhi. Ya, kalau sudah terpenuhi maka menjalankan program di bawah ini. Gitu ya, menjalankan program di bawah ini bahwa kita simpan sekarang RJ itu RJ data pada RJ ini kita simpan di temporary. Kita simpan di temporary. Kemudian RJ yang kosong ini, data RJ yang kosong ini diisi RJ-1. J-1 berarti di sini. Ya, 7 pindah kita ke RJ. Kemudian RJ-1 ini ya, RJ-1 kosong ini kita isi dengan temporary. Nah, data 6 kita turunkan ke sini. Ya, teman-teman, seperti ini sekarang kondisinya. Setelah itu, setelah RJ-1 diisi temporary, turun ke bawah. Menjalankan program ini, J sama dengan J-1. Semula J-nya adalah 3, dikurangi 1, berarti J-nya sekarang 2. J-nya sekarang 2. Maka J-nya turun ke bawah. Sini teman-teman. Ini ya, J-nya turun ke bawah. Sekarang kita cek. Ya, lari ke sini lagi. Apakah J lebih dari 0, apakah 2 lebih dari 0, terpenuhi ya. Maka kita bandingkan di sini, kita bandingkan apakah J-1 lebih besar dari RJ. Ya, kita cek. Oh, ternyata data RJ-1 itu 5 dan RJ itu 6, maka di sini program ini tidak berjalan. Gitu ya, tidak berjalan. Berhenti, ya, berhenti. Kalau sudah berhenti, maka dia larinya ke sini. I sama dengan I plus 1. I sama dengan semula I-nya 4, berarti I-nya berarti I sama dengan 4 plus 1. I-nya sekarang 5. I-nya sekarang 5. Ini ya, 5 berarti ke sini ya, gitu ya, di luar dari ini ya. Apakah 5 kurang dari 5? Salah ya, kalau salah berarti selesai, karena tidak terpenuhi. Itu teman-teman. Jadi, setelah I sama dengan 5, karena 5 tidak sama dengan 5, berarti programnya sudah selesai. Ya, artinya sudah selesai lah. Kita cek sekarang, ternyata memang sudah betul, sudah terurut sekarang ya. 4, 5, 6, 7, 8. Gitu teman-teman. Jadi ini simulasi dari simulasi sederhana tentang program insertion sort ya, di mana tadi untuk algoritmanya atau alurnya bahwa data yang diisi insert itu mulai dari indeks ke-1 atau data kedua. Gitu ya teman-temannya. Mulainya di sini data yang diinsert ini dibandingkan ke data sebelumnya, kalau dia lebih kecil maka dia akan menggeser. Gitu ya, dia akan menggeser. Kemudian pada 8 kita akan mengecek sebelumnya, karena dia 8 ini lebih besar dari data sebelumnya, maka tidak perlu digeser atau tidak perlu dipindah. 5 ini karena lebih kecil dari 8, maka dia akan menggeser 8. Posisinya sekarang di sini, dibandingkan lagi 5 dibandingkan 7, ternyata 5 ini lebih kecil dari 7, maka dia menggeser lagi. Dibandingkan lagi 5 dibagi 4, karena 5 ini lebih besar, maka berhenti. Gitu ya. Kemudian yang terakhir ini 6 dibandingkan dengan 8. Karena 6 lebih kecil dari 8, maka 6 menggeser. Kemudian 6 dibandingkan dengan 7, karena 6 lebih kecil dari 7, maka dia menggeser 7. Kemudian dibandingkan lagi 6 dibandingkan 5, karena 6 lebih besar dari 5, maka tidak perlu digeser. Maka nanti otomatis sudah selesai untuk sortingannya. Begitu teman-teman penjelasan singkat program ya, simulasi singkat program insertion sort ya. Semoga penjelasan ini mudah dimengerti oleh teman-teman. Dan sekali lagi teman-teman, banyak cara atau banyak program atau banyak model ya untuk menulis algoritma ini. Mungkin teman-teman bisa mengubah dengan cara penulisan yang lain. Tidak harus seperti ini. Karena untuk menuju suatu tempat itu banyak cara gitu ya. Jadi untuk menuju ke suatu tempat itu banyak cara. Tidak hanya satu cara ini, tapi bisa lebih dari cara yang lain. Itu teman-teman, saya kira
cukup ya untuk penjelasan tentang insertion shot ini. Semoga dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Salam sehat semuanya. Salam.